Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu, jangan suka nongkrong-nongkrong di waduk. Ngapain mojok-mojok berdua? Nongkrong di waduk berdua. Yang ketiga kan setan. Apa katanya? Ku pegang jemari tangannya, diam saja. Ku belai rambutnya yang hitam, diam saja. Selanjutnya terserah Anda. Es cendol, es kelapa, perut jedol, kagak punya bapak. Coba yang kompak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al Khairiyah 2 Bapak Ahmad Husain Khaironi ST, dan yang saya hormati Wakil Bidang Kurikulum yaitu Bapak Haji Masyhur, dan yang saya hormati Wakil Bidang Kesiswaan Ibu Masjita, dan yang saya hormati Wakil Bidang Sarana Prasarana yaitu Bapak Subi Arkom. Alhamdulillah sudah mendapat dukungan saya dari beliau. Mendapat lagi kita yang montok Deno Geboy. Alhamdulillah dibeliin topi. Kemarin Pak Supi saya foto berdua, wah girang banget dia. Alhamdulillah. Ini nggak boleh tahu. Dan yang saya hormati Bapak Kepala TU juga ikut mendukung. Alhamdulillah sudah nyetakin undangan. Bukan berarti kagak modal, bukan. Ini maksudnya ikut turut serta. Alhamdulillah. Bapak-bapak, para dewan guru, baik yang laki maupun yang perempuan, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para siswa, siswinya 2 orang. No. Tuh jangan salah, itu perempuan itu. Perempuan. Mau lulus? Mudah-mudahan berikutnya ada perempuan lagi. Dan mudah-mudahan yang mau nanti malam munajat besok ujian diberikan kelulusan 100%. Dan yang kelas 1 naik ke kelas 2, yang kelas 2 naik ke kelas 3. Dan lulus semuanya 100%. Dan Bapak doakan menjadi presiden. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi wali kota, ada yang jadi lurah, ada yang jadi RT, ada yang jadi RW, ada yang jadi hansip. Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Tadi sudah disampaikan Isra wal Mi'raj, junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra artinya diperjalankannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7 sampai Rabbul Akhdar, sampai Sidratul Muntaha. Siapa tuh? Kalau menurut akal kagak mampu. Nggak mampu. Iman baru mampu. Iman. Tapi bisa juga secara akal. Umpamanya Bapak mau ke Bogor, pakai jas ini, jaket nih, rupa-rupanya bekas naroin wajib di sini, kan semut mulu tuh. Bapak mau berangkat ke Bogor, Bapak pakai nih jaket nih, jam 9 berangkat, kelar acara jam 12 baru pulang ke rumah. Jaket Bapak sangkutin lagi di tempat yang tadi. Semut yang tadi turun nggak kira-kira? Turun nggak tadi? Di perjalanan tidak turun, tapi pas sudah disangkut lagi turun lagi, ngomong kepada teman-temannya,
Wahai bangsa semut, alhamdulillah saya baru pulang dari Bogor. Kata semut, bagaimana mungkin Mut? Setelah saya diajak, waktu ini jaket dia pakai, dia bawa saya kemana aja di Bogor, muter-muter dah. Nyari talas Bogor, nyari peyem, bukan peyempuan. Nyari peyem, kemana aja deh, pakai muter-muter saya. Alhamdulillah baru pulang. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal nggak kira-kira? Semut udah lari ke Bogor. Apa sebabnya tuh ke Bogor? Lantaran di kantong jaket. Dia sampai ke tempat semula, dia udah kemana-mana. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Apa sebabnya? Semut bisa ke Bogor lantaran diajak sama bapak. Balik lagi ke tempatnya. Sama juga Isra dan Mi'raj. Rasulullah bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, bahkan Rafraful Akhdar, dalam waktu 4 jam kurang lebihnya. Makanya Abu Jahal sama Abu Lahab beserta abu-abu yang lain, ya. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab beserta abu-abu yang lain, ketika Nabi Muhammad SAW sedang terbengong, bengong atau ngebengong, melongo, itu bahasa Jerman, jejeran Matraman. Iya, lagi bengong Nabi, ditanya, Muhammad, ada apa ya paman? Kamu dari tadi saya lihat bengang-bengong, ada apa? Saya habis di Isra dan di Mi'rajkan wahai paman. Kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit yang ke-7, bahkan sampai Sidratul Muntaha, sampai Rafraful Akhdar. Dan waktu 1 malam, gua kagak percaya mat, gua kagak percaya mat. Tuh orang kafir begitu bentuknya. Oh kagak percaya mat, gua kagak percaya mat. Lo tukang dablong lo. Nabi Muhammad dikata tukang dablong. Apa sebabnya? Karena kafir, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh gitu. Sekarang, kalau memang kau mengatakan benar, engkau di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba sekarang kaki angkat sebelah. Kaki Nabi suruh angkat sebelah. Angkat lagi sebelah, kan kagak bisa. Kan nggak bisa, kan diangkat dua-duanya mengambang. Baru Nabi diledek lempengan itu. Ya mat loh. Katanya bisa ke langit yang ke-7. Sekarang suruh angkat kaki yang sebelah, dua-duanya suruh angkat nggak bisa. Bagaimana mau terbang ke langit yang ke-7? Dia tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berangkat sendiri. Apa kendaraannya? Apa kendaraannya? Apa kendaraannya? Buruk. Buruk itu barkun. Barkun artinya cahaya. Jadi cahaya sekejap mata sudah sampai di tempat yang dituju. Ya, insya. Nah, Isra perjalanan nih. Di dalam perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali tamsil-tamsil yang diberikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang mana tidak ada henti-hentinya. Baru dia tuai itu padi, kemudian berbuah lagi, dituai lagi. Baru memanen, selesai, tumbuh lagi, manen lagi. Baru aja selesai, belah sono panen lagi. Baru aja selesai, di sini panen lagi. Sehingga pas sudah berlalu jalanan itu, nanya Nabi, wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu seumpama umatmu nanti waktu hidup di dunia gemar bersedekah, bergemar melakukan amal-amal yang soleh, suka membangun majelis taklim, masjid, menyumbang fakir miskin, anak yatim, janda-janda yang sudah jompo, asal jangan janda muda. Nah, karena sebagai tanda terima kasihnya doanya Pak. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Pak Lutfi. Pak Boy. Jangan salah, pengurus musola.
Bapak udah pernah dipanggil mualim. Ya, ternyata kalau kita bersedekah itu umpamanya masuk akal. Kita bersedekah di masjid, kita beliin tuh masjid semen 5 sak, pokoknya dibuatlah plester nih, dipakai sholat. Selama itu masjid dipakai sholat, pahalanya mengalir nggak? Pahalanya mengalir nggak? Selama masjid itu dipakai, selama musola itu dipakai, selama majelis itu dipakai, pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Tuh contoh yang pertama. Terus baliknya, kalau orang yang menanam sodako di tempat yang nggak beres pun dosa juga sama, walaupun udah mati ngalir terus. Orang-orang bangun masjid, bangun kafe, tiap malam jablal berjejer. Oh, Mbak. Mas, iya. Beres kan ya? Ya Allah. Pokoknya selama itu kafe dipakai bakal berkumpul, tempat berpesan-persembahan manusia yang kagak beres itu, selama itu pula dosanya mengalir terus walaupun dia meninggal dunia. Na'udzubillah min. Makanya nanti kalau itu jadi bos semuanya nih, jangan lupa bangun masjid. Amin. Bangun musola, bangun panti yatim, bukan panti pijat, main amin aja belum terus. Ya, masalahnya itu sudah diperlihatkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang suka menyumbang, sering bersedekah, sering memberikan amal yang soleh di majlis taklim dan tempat-tempat yang membutuhkan, selama itu tempat dipakai, maka pahalanya selama itu pula akan mengalir, insya. Terus diperlihatkan yang kedua, tamsil yang kedua nih, ya. Ada orang yang jedot-jedotin kepalanya sendiri, rasain lo, benjol sebelah sini, dia jodotin lagi, rasain lo, benjol lagi di sini. Ketika sudah berlalu dari tempat itu, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya malaikat Jibril, siapa mereka itu? Ya Muhammad, itu seumpama umatmu nanti waktu hidup di dunia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nyesal, dia jadurin kepalanya sendiri. Na'udzubillah min. Bayang, sholat. Nah, alhamdulillah sekolah di sini, alhamdulillah walaupun asar tuh udah mulain. Contoh tuh asar dulu, maghrib, isya, subuh di rumah. Ini zohor lagi di jalan, asar sholat di sekolah, maghrib jalanan lagi, isya pulas ketiduran, subuh kesiangan. Kan kagak bener mau bulan puasa lagi dia. Berapa bulan lagi? Berapa hari lagi? Ini sekarang sudah bulan 7 Sya'ban. Sekarang sudah tanggal 7 Sya'ban, tidak terasa 23 hari lagi kita mau datang bulan suci Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadhana harramallahu jasadahu ala niron. Barang siapa yang senang gembira ria akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tersentuh api neraka. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan perhitungan, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Puasa malam taraweh, jangan lupa tuh malam taraweh jangan milih-milih. Kadang-kadang yang cepet doang ikut, lihat-lihat ngintip dulu masjid. Siapa yang jadi imam nih? Aki-aki, wah di sana. Siapa jadi imam? Waduh, bacanya panjang banget ini. Di sana. Pindah. Di mana yang cepat itu duluan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu liman hamidah. Allahu akbar. Dia begini. Ini baru hebat. Yang cepat nih. Besok gua sholat di sini lagi. Enak kita yang masih muda. Nenek-nenek mak kaki. Sian. Allahu akbar, Allah liman hamidah. Dongkulnya dilepas aja beladuk. Dua kata kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongkulnya langsung teklok.
Lah kita mah masih muda enak. Masih muda enak. Masya Allah. Cari ya. Pokoknya mau yang 23, mau yang 11, yang penting kita melaksanakan puasa. Yang penting kita taraweh. Puasa dan taraweh. Jangan nyari di belakang. Jangan nyari belakang. Jadi makmum belakang doa itu banyak banget itu ya. Godaan gede. Waktu zaman bapak masih kecil di musola, Allahu Akbar, Ami Allah liman hamidah, Allahu Akbar nyam tikar, kaki bapak ditarik dago. Itu pernah terjadi begitu. Makanya kalau sholat taraweh jangan di paling belakang, godaannya gede. Tuh, cari yang paling depan, ya, paling depan. Ini ingat, bapak pesannya dari sekarang nih, kita mumpung belum puasa, malam tadarus, sampai pokoknya dah, apa berbusa mulutnya, 1 juz, 2 juz, 3 juz, sampai beduk subuh, dia tadarus. Cuma dia selang sahur doang. Habis sholat subuh dia tidur. Bangun maghrib. Tuh, ada yang begitu. Ada yang begitu. Oh ini. Malam sholat taraweh. Habis sholat taraweh tadarus. Tadarus sholat lagi qiyamul lail. Tadarus lagi sampai beduk subuh. Bagaimana kalau mama subuh sholat tidur, habis tidur, Allahu Akbar, bangun, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidur lagi, pas azan asar, Allahu Akbar, baru bangun, habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tidur lagi, buduk maghrib, sampai emaknya ngomel, bangun. Udah maghrib, puasa molor mulu, kagak bangun dia. Nah bagaimana tuh, puasanya diterima atau tidak? Puasanya dapat pahala atau tidak? Kalau seorang yang puasa, beduk subuh tidur, zohor sholat, asar sholat, maghrib sholat, puasanya makruh. Tapi kalau habis subuh dia tidur, bangun-bangun beduk maghrib, itu udah batal. Puasanya batal. Zohor lewat, asar bablas, maghrib baru bangun. Jadi tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ingat ya. Nih sebelum puasa nih ada yang namanya nisfu Sa'ban, ya Bu ya. Bu. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Apa sih? Ada yang namanya disebut Sa'ban. Pada malam hari Rasulullah sedang tertidur, malaikat datang nyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad. Nabi Muhammad kaget, aya naon ieu kata. Iya, bahasa Sunda rupanya. Rupanya tuh malaikatnya baru pulang dari Rengas Dengklok. Aya naon ieu kata. Kok nggak biasanya? Kok nggak biasanya ini? Tidak biasanya malaikat Jibril membangunkan saya jam 12 malam. Ini ada apa ini? Ada apa wahai malaikat? Ya Muhammad, ini adalah malam nisfu Sa'ban, telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 300 pintu rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 300 doa. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 300 dosa. Oleh karenanya, bangunlah di waktu malam nisfu Sa'ban untuk baca Yasin, zikir, tahmid, tahlil. Inti bangun nggak malam? Ngapain? Kali kencing.
Kadang-kadang bangun malam bukan sholat tapi bangun kencing. Habis kencing tidur lagi. Ya. Jadi barang siapa yang baca Yasin di malam nisfu Saban, ya udah malam tanggal 7 nih. Nih sekarang malam tanggal 7, kurang lebihnya nanti malam nisfu Saban itu malam Senin. Malam Senin kita baca Yasin. Pertama mohon dikuatkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin yang kedua, minta diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baca Yasin yang ketiga, kita minta dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita memperingati wal mi'rajnya junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nanti bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Ini baru jalan doang ini. Ini baru perjalanan Isra, belum Mi'rajnya. Apa dilanjut lagi ntar? Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ingat ini. Tadi udah benar, kurang sempurna aja. Kemudian Mi'raj, naiknya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ke-7, sampai Sidratul Muntaha, sampai Rabrabul Akhdar. Nah di perjalanan tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kesimpulannya nih, dengerin. Ini kesimpulannya nih, dengerin. Kesimpulannya ini. Isra perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sampai dilihat tadi tamsil tuh, ada orang yang manen kagak berhenti, ada orang yang mencakar-cakar mukanya sendiri. Ini juga belum dibahas nih. Kenapa dia mencakar mukanya sendiri sampai dagingnya habis, tinggal tengkorak doang. Ketika selesai melewati, ditanya malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu? Wahai Muhammad, itu seumpama umatmu nanti hidup di dunia suka menjelek-jelekan saudaranya sendiri, suka membuka aib saudaranya sendiri, suka merendahkan aib saudaranya sendiri, suka melecehkan orang. Dia menyesal, dia cakar-cakar mukanya sendiri. Itu makanya kita dengan teman-teman adalah saudara satu iman, satu Imron. Ya, ingat ya. Nah, apa yang diperoleh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Mi'raj? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan sholat 50 waktu. Ketika sampai di langit yang kedua ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Ditanya oleh Nabi Allah Musa, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkau bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Aku diperintahkan sholat 50 waktu. Waduh, keberatan Muhammad. Balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Umatku yang besar-besar enggak akan kuat sholat 50 waktu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala balik lagi. Balik lagi dikurangin 5 jadi 45. Suruh balik lagi, kurangin lagi 5 jadi 40. Suruh balik lagi, kurangin lagi 5, 35. Sampai tinggal 5 masih suruh balik lagi tuh. Tinggal berapa Muhammad? Tinggal 5 di kortingnya nih. Balik lagi. Malu. Nabi Muhammad malu, udah tinggal 5 masih minta dikurangin. Apa sebabnya? Allah sudah menyampaikan, wahai Muhammad, yang awalnya 50 waktu, sekarang karena lantaran engkau merasa keberatan, takut umat engkau enggak kuat, 5 waktu. Cuma yang 5 waktu ini udah nggak bisa dikurangin lagi. Barang siapa yang sholat 5 waktu, maka pahalanya sama saja dia sholat 50 waktu. Tuh coba, Masya Allah, besar nggak kira-kira? Kan tadi sholat asar kita udah 10 waktu tuh seolah melaksanakan sholat. Maghrib 10 waktu, Isya 10 waktu, subuh 10 waktu, Zuhur 10 waktu. Jadi 50 waktu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai ditinggalin sholat ya. Jangan tinggalkan sholat ya. As-sholatu imaduddin, paman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarkaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan salat berarti dia mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat berarti meruntuhkan agama. Nauzubillah min. Nauzubillah min. Apalagi ini anak-anak muda nih, Masya Allah, ente potensi bener. Ente jangan sampai jadi imam nyasar, baca kuliah ayyuhal kafirun nggak bisa habis lagi.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma a'budu wa la antum a'buduna ma a'budu. Kata makmum lama amat. Wala ana wala antum wala ana wala antum. Dia udah keluar keringat dingin, dia tarik lagi sama dia. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud. Karena dari belakang kan udah pegal kakinya. Dia ngomong, lakum dinukum goblok. Dia nyaut, oh iya gua lupa. Dia tambah sama dia, lakum dinukum waladhdallin. Jadi amin 2 kali. Oh, Pak. Tuh kalau imam kagak siap tuh begitu. Biasanya kan kalau sholat maghrib itu kalau nggak qul huwallah qul ya ayyuhal kafirun. Qul huwallah qul ya ayyuhal kafirun. Kalau nggak qul huwallah qul ya ayyuhal kafirun, itu aja dah. Karena ada orang baru pulang dari pondok, dia berubah. Waduh, gua kalah set nih sama anak pondok nih. Robah aja di Inna Anzal dah. Dia tarik Inna Anzal. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang nyautin lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Dia ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang belakang nyautin lagi lailatil. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul. Dia marah ke imam. Tadi lu kata lailatil. Marah dia. Tadi lu kata lailatil. Lailatul. Gua baca begitu salah. Marah dia. Bubar sembayang. Jangan sampai terjadi begitu ya. Iya, naudzubillah min. Dulu beberapa waktu yang lalu mah Bapak udah sampaikan. Kayak jadi imam sholat raweh, cicak masuk di sini kan repot tuh coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cicak masuk di kaki. Dugut-dugut tuh sama dia. Makin naik ke atas. Ar-Rahmanir-Rahim. Rupanya geli dia ya. Guduk-guduk lagi. Naik ke pusat. Guduk lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rupanya udah ke pusat dia tuh mau gigit atau gimana nggak tahu dia tuh. Karena dia khawatir takut kenapa-napa dia masuk ke dalam dia goyang. Ar-Rahmanir-Rahim. Karena dia jadi imam, makmum baru goyang semua. Iya. Waduh. Namanya orang mabok banyak di musola itu. Lihat, waduh. Kok di masjid itu orang sembahyang bergoyang semua. Jangan-jangan orang Kerawang semua ini. Bergoyang Kerawang. Tuh sampai terjadi begitu coba. Orang mabok kan tahu sendiri. Masuk ke dalam masjid, nanyain kiblat. Orang kan kalau masuk ke rumah orang baru nanyain kiblat, Pak, kiblat mana? Pantes. Lah masuk ke dalam masjid nanyain kiblat. Pak, kiblat mana ya? Itu matal kotok kan gitu. Itu kiblat ke sono, itu ada imam. Itu kiblat. Oh iya. Dia tahu mabuk, dia tas sama merbot. Emang sembahyang subuh berapa rakaat? 3, pulang lu. Bayang subuh 3 rakaat, kagak becus sholat, terus pulang. Rupanya dia pulang, di tengah perjalanan nemu orang mabok lagi. Nanya dia, kayak pertanyaan merbot. Itu mau kemana? Ke masjid, ngapain? Sholat subuh berapa rakaat? 2, pulang kata dia. Kenapa emang? Gua 3 rakaat yang banyak suruh pulang. Lu mah 2 rakaat. Terus suruh pulang lagi lu kata. Yang benar sebenarnya padahal yang 2 rakaat karena memang kagak tahu dia ngelantur tuh ya. Jangan lupa ya belajar sholat. Jangan sampai beberapa waktu yang lalu Bapak tes praktek pas lagi sujud di antara 2 sujud bukan Robik pilih warhamni bukan.
Allahu Akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Pas duduk di antara dua sajud bacaan apa itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ini bukan itu dibaca. Allahu Akbar, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dia kita katanya bocah belajar di mana ini? Itu 2 tahun yang lalu lah. Saya ikut praktek karena untuk kepala sekolah dulu. Ini jangan sampai ntar praktek begitu. Goblok. Ya, belajar biar benar ya. Mau takbir bagaimana kayak bodo amat dah. Banyak kan model takbir kan banyak dulu ya. Ini udah Papa Samis dulu. Takbir kan ada yang Allah. Ada. Banyak mau takbir dulu. Ada yang Allahu Akbar muter. Ada yang takbir Allahu Akbar barangnya ditutupin. Lepas. Nah, bagaimana yang benar? Ketika Ali bin Abi Thalib melihat Rasulullah sholat do'ul kafi tahta surati. Allah. Dikantongin dulu dah bentaran. Rasulullah bertakbir do'ul kafi tahta surati. Tangan diletakkan di atas tangan dada, di bawah tangan pusar. Emang enak. Kita sholat mau berapa rakaat juga anteng. Tapi kalau kita sholat tangan miring, khawatir nanti sholat tarawihnya 23 rakaat bacanya panjang-panjang. Khawatir dingdet di kelamaan. Ya. Udah pokoknya kita yang bener aja dah. Mau di sini yang penting tahu dalilnya dan tahu alasannya. Mau takbirnya di sini yang penting tahu dalil dan tahu alasannya. Begitu taruh di sini yang penting tahu dalil, tahu alasannya. Mau di mana saja boleh diletakkan. Tujuannya apa? Jangan sampai bergerak-gerak dia punya tangan. Paham nggak? Kalau tangan takbir Allahu Akbar nggak diletakkan di sini nih, dilepas aja tangannya Allahu Akbar. Terkhawatir ketika baca Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ngayun di tangan nih. Nah, kalau tangan ngayun berarti sudah menambah rukun. Ya, ingat ya. Hikmah daripada Isra Mi'raj, jangan lupa sholat jangan sampai kita tinggalkan. Apa sebabnya? Sholat yang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat itu berarti mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Dan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Perbuatan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti amalan sholat. Fan kubilat anhu sa'iruhu amali wan rudat anhu sa'iruhu amali. Barang siapa yang amalan sholatnya bagus, maka seluruh amal ibadahnya dinilai bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang nilai sholatnya jelek, maka apapun bentuk ibadahnya tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat paling utama. Jangan sampai kita tinggalkan ya. Ya. Sholat jangan sampai kita tinggalkan ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan rezeki kita. Allah gampangkan milik kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada bala atau malapetaka yang tiada kita inginkan. Segala hajat kita mudah-mudahan ijabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khususnya Bapak pesan buat anak kelas 3 nanti pas pulang mohon doa restu mama sama bapak ya. Cium tangannya, Pak. Doain saya, Pak. Saya mau menempuh ujian negara, Pak. Menempuh ujian sekolah supaya diberikan nilai yang memuaskan, Pak. Mau ibu juga begitu ya. Walaupun nanti ibunya berkata, lah tumben-tumbenan nih anak mau selaman, jangan-jangan mau mati. Padahal mah orang mau minta maaf mau ujian, karena kagak pernah selaman, baru selaman itu dikata mau mati anaknya. Ya, makanya sering selaman dari mana-mana, cium tangan ya, insya Allah. Barakatil Fatihah. Alhamdulillah alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca doa nanti lain lagi ya. Langsung. Pak Haji doa. Pak Haji aja ya, habis saya. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuhibbu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tuhuruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha 'indakal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wal hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma aftah lana abwaabal khair barakati wa ni'mah wa rizqi wa quwwati wa salamatu wal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Syarrud dunya wa syarrul akhirah. Ghafara lana wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillah rabbil alamin. Kabul. Atas segala prihatinannya saya ucapkan thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.